Shalom, selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara dalam ibadah Minggu Keluarga GKSBS Bau Gunung Sari di semua wilayah, baik di Bau Gunung Sari, Bukit Raya, Purwokencono, Tritunggal, dan di mana saja saudara berada. Semoga kita terus dalam pemeliharaan Tuhan selama aktivitas kehidupan dan peribadatan masih terbatas oleh situasi pandemi COVID-19. Kiranya ibadah hari ini akan menjadi berkat bagi kita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini, tanggal 24 Mei 2020, adalah ibadah Minggu Paskah ke-7 dalam masa perayaan Paskah dan Pentakosta GKSBS tahun 2020. Memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, yang tidak pernah lupa mengasihi, menyertai dan membimbing kami sepanjang hari. Pada kesempatan ini kami ingin mengucap banyak syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan, terlebih untuk berkat kesehatan yang boleh terus kami terima pada saat ini Tuhan. Juga ketika sebentar kami akan menyiapkan hati kami masing-masing untuk mengikuti ibadah pada hari ini, kiranya Kau terus beracara di dalam hidup kami. Kami berdoa untuk siapa yang bertugas, Tuhan, kiranya Engkau boleh mengurapi hati kami semua untuk boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kidung Jemaat 64 bait pertama dan kedua akan menjadi pujian pembukaan kita hari ini. Bila kulihat bintang gemerlapan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah ini dengan masing-masing kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Nats pembimbing bagi kita hari ini diambilkan dari Roma 6 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Mari kita responi nats pembimbing ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 364, bait pertama dan keempat, berserah kepada Yesus. Hukum kasih bagi kita dari Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Kehidupan kita tentu masih banyak kekurangan dalam mengasihi Tuhan dan sesama. Namun kita harus berusaha terus-menerus untuk menjadi umat yang setia kepadanya. Dan kiranya anugerah Tuhan akan tetap terus menyertai kita. Berita anugerah bagi kita dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita responi berita anugerah pada hari ini dengan menyanyikan pujian peneguhan dari pelengkap Kidung Jemaat 200, Kudi Ubahnya.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam sorga yang mulia, kami bersyukur untuk semua kasih penyertaan-Mu selama kami boleh menjalani aktivitas kehidupan kami. Pengalaman-pengalaman di mana kami diberkati, kami mengalami kebahagiaan, kami mengalami peristiwa-peristiwa baik di dalam keluarga dan dalam perjumpaan kami dengan saudara-saudara kami. Biarlah semuanya menjadi syukur kami. Demikian juga pengalaman-pengalaman di mana kami mengalami berbagai pergumulan kehidupan, bahkan tantangan-tantangan yang kami hadapi. Demikian kami melihat bagaimana Engkau bersama-sama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah pengalaman perjumpaan kami dalam penyertaan-Mu itu juga terus menjadi ucapan syukur kami. Hari ini ketika kami hadir di dalam ibadah-ibadah keluarga, biarlah kami terus diberkati oleh Tuhan, sehingga ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Kami akan mendengar sabda firman-Mu, kiranya Engkau berkenan berbicara kepada kami. Firman yang akan dibaca dan diuraikan oleh hamba-Mu, kiranya boleh disampaikan dengan sederhana dan menjadi berkat bagi kami. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, dan biarlah kebenaran-Mu boleh dinyatakan. Kami sambut pelayanan firman pada hari ini Tuhan, memohon penyertaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Bersyukur hari ini kita mengalami anugerah Tuhan, dan kita biarlah akan senantiasa boleh bersyukur atas semua kebaikannya. Mari kita menyiapkan bacaan firman Tuhan dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan yang ke-17. Demikian kesaksian firman Tuhan bagi kita. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur
dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah setiap kita, anak-anak Tuhan, yang boleh mendengar dan melakukan firman Tuhan dan melakukannya di sepanjang kehidupan kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khotbah hari ini diberi judul Manusia Baru. Dari manakah seseorang mempercayai pengakuan bahwa kita adalah Kristen? Bapak Ibu, dari mana seseorang percaya bahwa kita ini adalah orang Kristen? Ada cerita dalam sebuah buku renungan seri Selamat yang ditulis oleh Bapak Andar Ismail. Kisahnya demikian. Ada sebuah biara yang hampir bubar. Penghuninya hanya tinggal 6 orang yang sudah lanjut usia. Untuk menyelamatkan keadaan, pergilah pemimpin biara tersebut kepada seorang rabi yang terkenal bijak di sekitar tempat biara itu. Lalu kemudian kepala biara ini berjumpa dengan rabi tersebut, lalu membisikkan pertanyaan kepadanya. Pertanyaannya adalah demikian: Rabi, tolonglah, berilah nasihat yang dapat menyelamatkan kami. Lalu sang rabi ini pun meneteskan air mata ketika mendengar perkataan yang menyedihkan. Lalu rabi ini mengatakan, maaf, saya pun tidak tahu apa jalan keluarnya. Yang dapat saya katakan adalah, salah seorang di antara Anda adalah Mesias. Perkataan yang sederhana dikatakan oleh rabi tersebut, salah seorang di antara Anda adalah Mesias. Kemudian kepala biara ini pulang. Setibanya kembali di biara, para biarawan yang lain sudah menunggu. Harapannya bahwa ada jawaban yang bisa menolong mereka. Lalu kepala biara ini pun menjawab pertanyaan teman-temannya. Rabi pun tidak bisa menolong. Hanya satu hal yang dikatakan rabi itu, tetapi aku pun tidak mengerti apa yang dimaksudkannya. Ia berkata bahwa salah seorang di antara kita adalah Mesias atau Kristus. Pada hari-hari berikutnya para biarawan itu memikirkan apa yang dimaksudkan oleh kata-kata rabi tersebut yang sudah disampaikan kepada kepala biara dan didengar oleh mereka berenam. Apakah rabi itu bermaksud bahwa salah seorang di antara kita adalah penjelmaan Kristus? Jadi para biarawan ini kemudian bertanya-tanya, apakah salah seorang di antara kita berenam bahwa kita salah satunya adalah penjelmaan Kristus? Lalu mereka juga bertanya-tanya, apakah mungkin? Yang benar saja ini, kata rabi. Apakah betul yang dikatakan rabi itu bahwa di antara kita itu adalah penjelmaan Kristus? Tetapi seandainya betul, lalu sebetulnya siapa yang adalah penjelmaan Kristus tersebut? Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, karena mereka tidak mengetahui siapa yang adalah Kristus, maka mereka mulai saling bersikap hati-hati dan penuh hormat terhadap satu dengan yang lain. Karena mereka berpikir bahwa jangan-jangan dia sahabatku itu adalah Kristus. Lalu yang lain juga berpikir, atau jangan-jangan bahwa dia ini yang Kristus, maka aku harus hati-hati kalau melakukan sikap kepada dia. Aku
maka dia adalah Kristus, pasti dia tidak berkenan. Bahkan lama-kelamaan tiap biarawan itu mulai berpikir, jangan-jangan Kristus itu juga menjelma di dalam diriku. Kalau tadinya mereka berpikir jangan-jangan sahabatku ini adalah Kristus, jangan-jangan dia adalah Kristus, sekarang kemudian mereka berpikir lagi, atau jangan-jangan Kristus itu menjelma di dalam diriku. Kalau Kristus menjelma di dalam diriku, maka tidak elok, tidak sopan, tidak pantas kalau aku bersikap tidak baik, kalau aku berkata-kata tidak baik, kalau aku berkata-kata kasar, kalau aku tidak menunjukkan sikap yang baik kepada sesama orang yang ada di sekelilingku. Karena itu mereka kemudian menjadi sangat berhati-hati. Mereka menjaga semua perkataan mereka, tindakan mereka, pikiran-pikiran mereka yang kemudian dikeluarkan dalam sebuah sikap, baik kata-kata ataupun perbuatan. Mereka lakukan dengan sangat hati-hati. Karena jangan-jangan bahwa ada di antara mereka itu adalah Kristus, dan jangan-jangan bahwa Kristus itu menjelma di dalam diriku. Orang-orang yang singgah di biara itu kemudian melihat dan merasakan suasana indah tersebut. Mereka kemudian tertarik dengan cara biarawan itu untuk saling bersikap satu dengan yang lain. Mereka berbincang-bincang satu dengan yang lain dengan penuh kasih sayang. Mereka berbincang-bincang dengan penuh hormat. Mereka saling menghargai. Lalu kemudian ada seorang pemuda pada bulan itu bergabung ke biara itu. Sementara itu setiap hari Minggu semakin banyak orang-orang yang kemudian bergabung ke biara itu, yang tadinya biara itu hampir kosong. Sementara setiap hari Minggu semakin banyak orang dari kota-kota di sekitarnya itu ikut beribadah di biara itu. Orang-orang itu pun saling memperlakukan satu dengan yang lain dengan penuh hormat, sama seperti para biarawan melakukan hormat mengasihi satu dengan yang lain. Hasilnya adalah biara yang semula hampir bubar kini hidup lagi. Kini biara itu menjadi semarak lagi oleh karena orang-orang di sekitar biara tersebut memperlihatkan bagaimana gambaran kehidupan yang baik, gambaran kehidupan yang nyaman, gambaran kehidupan yang penuh damai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari perubahan demi perubahan menanggalkan kehidupan lama dan menuju kepada kehidupan yang baru. Seperti buah adalah bukti berbicara dari sebuah tanaman. Apakah dia kemudian dinyatakan sebagai tanaman yang subur dan segar? Demikian pula dengan kehidupan kekristenan kita. Kasih yang terefleksi atau kasih yang muncul dalam tindakan nyata kehidupan sehari-hari adalah bukti yang akan berbicara, bukti yang akan menunjukkan dalam kehidupan kita yang berpusatkan kepada Kristus. Dalam bacaan kita hari ini, Rasul Paulus memaparkan kehidupan yang lama dan kehidupan yang baru. Bagi Paulus ada beberapa hal berkaitan dengan kehidupan sebagai pengikut Kristus. Yang pertama, bahwa kehidupan lama berpusat pada diri sendiri dan bersifat duniawi. Kalau kita membaca ayat-ayat di ayat yang kelima, 8 dan 9 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembah berhala. Lalu di ayat yang ke-8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Sifat yang pertama, bahwa kehidupan lama itu selalu berpusat kepada diri sendiri dan bersifat duniawi. Sedangkan kehidupan baru yang berpusat kepada Kristus dikatakan di ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Yang pertama ini menggambarkan kepada kita bagaimana hidup lama itu berpusat kepada dirinya, lalu
sifat-sifat duniawi yang negatif, sifat-sifat yang pasti akan membawa ketidakbaikan dalam tata pergaulan kita dengan orang lain. Baik sifat-sifat yang dilakukan pada diri kita berkenaan dengan sifat-sifat nafsu diri kita, ataupun juga sikap-sikap kita yang membawa kepada sikap yang tidak membuat orang lain menyukai sikap-sikap kita. Yang kedua, di dalam Kristus tidak ada lagi kesenjangan dan perbedaan. Di ayat yang ke-11 dikatakan, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tidak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Yang ada di dalam Kristus, yang beriman kepada Kristus, mereka tidak lagi dibedakan dari asal-usul mereka. Apakah mereka keturunan Yahudi atau Yunani dan sebagainya. Tidak ada perbedaan apapun. Siapapun yang beriman kepada Kristus, mereka dipersatukan di dalam kasih Kristus. Yang ketiga, kita diajarkan tentang panduan bagaimana mengarungi kehidupan Kristen. Kehidupan Kristen harus kehidupan yang dipenuhi dengan belas kasihan. Ayat yang ke-12 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, karena belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kita diminta supaya kita memiliki rasa belas kasihan. Belas kasihan itu bukan perasaan kita hanya sekedar kasihan kepada orang lain, tapi belas kasihan adalah sikap bagaimana kita kemudian menumbuhkan empati, merasakan, dan kita juga tergerak untuk boleh menolong orang lain yang ada di dalam kesulitan itu, kemudian tertolong oleh tindakan kita. Yang kedua, hati penuh pengampunan. Ayat yang ke-13 mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, mengampuni adalah sikap yang tidak mudah dalam kehidupan. Apalagi kalau pengampunan itu dituntut terhadap sesuatu yang telah melukai kita. Ketika kita terluka, ketika kita tersakiti, begitu tidak mudah kita untuk mengampuni. Kata ini begitu mudah diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi bahwa ini adalah bagian dari tuntunan kehidupan Kristen. Yang ketiga, kita harus kasih. Ayat yang ke-14 dikatakan, dan di atas segala sesuatu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Kasih adalah perwujudan bagaimana kita boleh memberikan sikap yang baik, sikap yang membuat orang lain kemudian dihargai, sikap kepada orang lain yang kemudian dia merasa bahwa dia dicintai. Sikap kasih inilah yang telah ditunjukkan oleh Kristus. Bagaimana dia mengasihi manusia, bahkan sampai mengorbankan nyawanya untuk dosa-dosa kita. Yang berikutnya, yang keempat adalah bagaimana kita mengalami damai sejahtera. Ayat yang ke-15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Bagaimana kita merasa damai di tengah-tengah berbagai pergolakan kehidupan. Bagaimana kita bisa tenang, bagaimana kita mengalami jiwa yang tidak gampang terombang-ambing, jiwa yang kemudian gampang mengalami pergolakan, tetapi damai Kristus itu, shalom itu ada di dalam diri kita. Dan yang terakhir, firman Tuhan menjadi pelita hidup, sehingga hati kita akan berlimpah pujian dan syukur. Kita harus senantiasa bersyukur dalam segala hal. Kita harus senantiasa mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah perubahan ini adalah alternatif atau pilihan? Apakah bahwa perubahan menjadi sesuatu yang baru itu hanya sekedar pilihan sehingga kita boleh memilih atau tidak memilih? Atau kita boleh melakukan tindakan yang berbeda sebagai orang Kristen? Jawabannya harusnya bahwa perubahan hidup itu bukanlah pilihan, bahwa perubahan itu adalah keharusan. Hidup Kristen adalah pembuktian bahwa hidup baru itu sama seperti berita anugerah yang kita baca.
Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidup Kristen itu adalah hidup yang senantiasa terus diperbaharui, hidup yang selalu mengalami perubahan-perubahan, bukan pilihan apakah kita harus berubah atau tidak boleh berubah. Persoalannya adalah kalau kita kemudian sampai hari ini tidak mengalami perubahan, jangan-jangan sebetulnya kita belum mengalami kehidupan baru. Kalau kita belajar dari kisah bibiara tersebut, orang kemudian bisa berubah. Ketika orang berubah kemudian membuktikan bahwa mereka adalah pengikut Kristus. Ketika mereka mempertontonkan cara hidup yang baik, tutur kata yang baik, sopan, santun, penuh dengan kata-kata yang menyejukkan, yang membangkitkan semangat. Tindakan hidup mereka adalah tindakan hidup yang mengasihi. Pikiran-pikiran mereka adalah pikiran-pikiran yang mencerahkan, yang memberikan pengharapan. Maka kemudian ketika orang melihat cara hidup mereka, orang berdatangan, orang kemudian ingin tahu tentang praktek kehidupan mereka. Kalau cara kehidupan yang ada di dalam cerita biara tersebut menjadi cerita kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka saya yakin tidak akan menjadi hal yang sulit kalau kemudian ada banyak orang mau mengenal Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah berita di negara Uni Emirat Arab, di Jazirah Arab sana, sampai bulan pertengahan puasa kemarin, ada para diplomat yang bekerja di negara Arab ini, di Uni Emirat Arab, di kota Dubai. Ada 537 orang diplomat dari berbagai negara yang kemudian menjadi mu'alaf. Cerita mereka hanya berkaitan dengan apa yang mereka lihat. Ternyata orang Islam di Uni Emirat Arab itu mempertontonkan cara hidup yang berbeda dari cara hidup mereka, khususnya para diplomat yang berasal dari negara-negara yang sudah tidak percaya adanya Tuhan. Diplomat-diplomat dari Eropa, dari Amerika, dari beberapa negara komunis itu adalah yang paling banyak menjadi mu'alaf. Mereka sebelumnya tidak pernah percaya adanya Tuhan. Tetapi ketika mereka melihat cara hidupnya orang-orang Islam di Uni Emirat Arab, mereka kemudian tertarik bahwa cara hidup mereka itu adalah cara hidup yang baik. Belajar dari cara hidupnya orang-orang di Uni Emirat Arab, kalau ini kemudian menjadi cara hidup kita, menjadi cara hidup keluarga kita. Kalau keluarga kita adalah keluarga yang hidup rukun, kata-kata yang keluar dalam setiap perjumpaan kita di tengah keluarga adalah kata-kata yang memberkati, yang menyemangati, yang memberikan damai. Pasti tetangga-tetangga kita akan senang melihat cara hidup kita. Kalau kemudian di gereja kita adalah kumpulan orang-orang yang senantiasa berpikir positif, orang-orang yang selalu akan membangun kehidupan satu dengan yang lain. Kalau di gereja kita adalah kumpulan orang-orang yang selalu saling menguatkan, yang saling berkata-kata dengan indah, tidak saling mencaci, tidak saling menjatuhkan, apalagi kemudian menghakimi, maka bukan mustahil kalau satu saat ada orang-orang yang tertarik dengan cara hidup kita. Kalau kemudian orang-orang Kristen tidak lagi menjadi contoh bagaimana kehidupan yang dilihat oleh mereka, bagaimana kita kemudian tidak menjadi orang-orang yang terbiasa dengan gaya hidup mabuk-mabukan, tidak terbiasa dengan gaya hidup yang tidak disiplin, perilaku seksualitas kita yang kemudian
menjadi batu sandungan. Anak-anak kita yang kemudian menikah didahului dengan kehamilan, maka itu adalah gambaran-gambaran yang mungkin membuat orang lain tidak tertarik menjadi orang Kristen. Tidak ada orang yang tertarik dengan cara hidup kita. Tidak ada yang tertarik dengan cara hidup keluarga kita. Tidak ada yang tertarik dengan cara hidup gereja kita. Sehingga tidak ada orang yang tertarik untuk mengenal Kristus, karena mereka terhalangi. Ada batu sandungan, yaitu cara hidup kita, sehingga mereka gagal untuk mengenal Kristus. Hidup baru adalah hidup yang diperbaharui. Siapa yang ada di dalam Kristus adalah orang yang kehidupan lamanya sudah berlalu, kemudian hidup yang baru akan datang. Refleksikan berdasarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita koreksi hidup kita dan kehidupan gereja kita. Apakah sudah menunjukkan kehidupan Kristen yang baru, yang terus-menerus dibaharui oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita kemudian akan menjadi duta-duta Kristus. Kita akan menjadi utusan-utusan Kristus di tengah dunia. Ketika dia mengatakan kepada Timotius melalui Rasul Paulus, beritakanlah firman, baik tidak baik waktunya. Tetapi jangan kemudian kita menjadi penghalang bahwa firman Tuhan itu kemudian tidak akan direspon oleh umat manusia yang lain hanya gara-gara cara kehidupan kita. Mari kita memperbarui diri kita, berkomitmen untuk menjadi hidup yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Selamat menjadi umat Allah yang terus mengalami pembaharuan hidup. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, inilah kami, umat-Mu. Izinkan kami terus belajar menikmati kebenaran-Mu, dan biarlah kami terus berproses menuju pada kesempurnaan Kristus. Kami menuju kepada kesempurnaan di mana kami tidak bercela, supaya kami menjadi umat-umat-Mu yang setia kepadamu. Ampuni kami kalau sampai hari ini di dalam kekristenan kami belum mempertunjukkan buah-buah kehidupan yang boleh dinikmati dan dilihat oleh orang lain, sehingga orang lain kemudian tertarik, bahkan boleh belajar mengenal Kristus melalui kesaksian hidup kami. Jangan biarkan kami tidak berubah, karena kami satu saat akan mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Biarlah Tuhan Kau menolong kami, sertai seluruh kehidupan kami, sertai seluruh pengharapan kami. Kami menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan kami, Tuhan, Kau menyertai. Bagi setiap anggota jemaat GKSBS Bau Gunung Sari yang ada di Bau dan sekitarnya, Bukit Raya, Purwokencono dan Tritunggal, berkatilah kami. Demikian kami yang tinggal di berbagai tempat oleh karena pekerjaan dan tanggung jawab kami, Tuhan juga menyertai kami. Semua pekerjaan kami yang berkenan di hadapan-Mu kiranya Kau memberkati. Terlebih lagi ketika kami menghadapi masa-masa sulit dalam wabah pandemi COVID-19, Tuhan Kau menyertai kami supaya kami senantiasa tidak berkekurangan, dan kami boleh bersyukur serta kami boleh berbagi dengan yang lain. Sertai anak-anak kami dalam berbagai hal ketika mereka mempersiapkan untuk ujian kelulusan dan kenaikan kelas, supaya anak kami boleh lulus dan naik kelas dengan baik. Meskipun secara fisik mereka tidak mengalami perjumpaan belajar di bangku-bangku pendidikan, Tuhan biarlah mereka boleh menyerap ilmu mereka, dan kelak ilmu tersebut akan berkenan menjadi berkat bagi mereka. Kami menyerahkan pelayanan gereja-Mu dalam segala keterbatasan yang ada. Biarlah ibadah-ibadah keluarga yang kami lakukan menjadi berkat, dan kami boleh dengan setia menyediakan waktu-waktu kami untuk bersekutu dengan-Mu, Tuhan. Jangan biarkan dalam situasi ini kemudian ada yang merasa menang,
dalam situasi ketika gereja sementara tidak mengadakan ibadah, maka yang paling diuntungkan adalah iblis. Yang paling merasa menang adalah iblis, karena iblis diberi kesempatan untuk memecah konsentrasi dan pengharapan kami, sehingga mungkin banyak umat-umat Tuhan yang hari ini lupa hari Minggu, lupa beribadah, lupa bersyukur bahwa ada kewajiban peribadatan sebagai bagian dari pengucapan syukur dan ketaatan mereka kepada Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan dalam situasi seperti ini kami kemudian dikalahkan oleh kuasa kegelapan. Biarlah kami berkemenangan senantiasa menyerahkan pengharapan dan kehidupan kami kepadamu. Kami menyerahkan juga pergumulan bangsa negara kami. Tuhan memberkati supaya kami boleh terlepas dan kami boleh menyelesaikan proses di mana pandemi virus corona ini boleh berakhir. Demikian kami juga terus waspada dan kami boleh saling menjaga satu dengan yang lain. Terlebih lagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami umat muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri. Biarlah kami juga boleh mengasihi mereka. Meskipun kami tidak mengalami perjumpaan secara fisik, biarlah kami boleh menghargai mereka dan kami boleh merasakan kebahagiaan mereka. Biarlah mereka juga menjadi sahabat kami, saudara-saudara kami yang juga boleh merasakan cinta kasih kami kepada mereka. Tuhan, izinkan kami boleh bersilaturahmi secara terbatas melalui media-media yang boleh kami lakukan, telepon dan sarana-sarana media online yang lain. Biarlah kami boleh berbagi kasih dengan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh pergumulan kami dalam tangan kasih setiamu. Biarlah Tuhan Engkau menyertai kami menjadi anak-anak-Mu yang terus mengalami pembaharuan hidup dan perubahan hidup menuju manusia-manusia baru yang berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa yang jauh dari sempurna yang kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan sebagai dasar dalam kita memberikan persembahan hari ini, Mazmur 50 ayat 14 dan 15. Demikian firman-Nya. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasihatmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Mari kita menghimpun ucapan syukur kepada Tuhan. Kita mengiringi dengan nyanyian, betapa hatiku berterima kasih, kau mengasihiku, kau memilikiku. Terima kasih Yesus, kau mengasihiku, kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab Kau memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai anakku seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku,
mari kita naikkan ucapan syukur kita di dalam doa. Ya Tuhan, inilah syukur kami yang boleh kami himpun, biarlah berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau akan terus memberkati kami, dan biarlah kami akan terus boleh senantiasa bersyukur, memberikan persembahan kami kepada Engkau melalui gereja-Mu. Dan biarlah persembahan kami akan dapat dikelola dengan baik oleh Majelis Jemaat-Mu GKSBS Bau Gunung Sari, menjadi bagian dari pelayanan kasih dan keadilan. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mengundang jemaat berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan dari seluruh penjuru dunia, mari kita menyatakan pengakuan iman kita dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita akan selesai, tetapi ibadah kehidupan dan kehidupan kita sebagai ciptaan baru akan terus kita laksanakan. Oleh karena itu, berlakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bertolong-tolonganlah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerlang sejak Yesus di hatiku. Pelengkap Kidung Jemaat 239 akan menjadi nyanyian penutup bagi kita. Perubahan besar. 239 akan menjadi nyanyian penutup bagi kita. Perubahan besar. Jiwaku bersinar terang dan terang sejak Yesus
silakan duduk kembali. Mari kita bersatu teduh. Inilah ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau berkenan. Kami menyerahkan 1 minggu ke depan perjalanan hidup kami. Tuhan kiranya menyertai. Di dalam kasih-Mu kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan kiranya senantiasa menyertai memberkati kita.